everyone, welcome to podcast Ngopi, ngobrol perkara politik, ekonomi, dan investasi. Aku Fitra, aku yang bakalan ajak kalian untuk mendengarkan bincang-bincang santai pada podcast kali ini. Oke, di podcast kali ini kita kedatangan dua orang spesial, yang mana mereka merupakan mahasiswa dari salah satu universitas swasta yang ternama di Indonesia, yaitu Universitas Kebangsaan Republik Indonesia. Kita di sini bakal bincang-bincang santai membahas mengenai perpolitikan di Indonesia, ekonomi dan juga investasi. Ini dia Sita dan Julaika. Apa kabar kalian? Baik. Oke. Kalau boleh tahu kalian di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia ini ambil jurusan apa sih? Aku sih ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Sama juga. Oke, kalian ambil jurusan ilmu komunikasi. Oke, kita sama-sama dengarkan sekritis apa sih mahasiswa ilmu komunikasi ini mengenai perpolitikan, ekonomi, dan juga investasi di Indonesia. Oke, berbicara mengenai perpolitikan di Indonesia, jelas kita mengetahui bahwa banyak sekali perspektif masyarakat mengenai perkembangan perpolitikan Indonesia pada saat ini. Lalu, apa sih tanggapan kalian atau pendapat kalian mengenai apa perpolitikan di Indonesia pada saat ini? Menurut pandangan saya pribadi, politik di Indonesia saat ini terbilang semakin membaik. Oke. Karena berkaca pada tahun 2019 silam, Indonesia menyelenggarakan pemilihan presiden dengan relatif aman dan damai, sehingga melahirkan presiden yang demokratis tanpa kekacauan politik. Oke. Selain itu, juga Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional, terutama ASEAN, dan menjadi anggota penting yang melakukan inisiatif dan memainkan peran kunci dalam perkembangan wilayah tersebut. Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan beberapa negara di dunia, terutama kerjasama dalam hal ekonomi dan geopolitik. Fakta positif tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi dan kemajuan yang layak untuk diapresiasi dan diperhitungkan di kancah politik global. Oke, Sita berpendapat bahwa saat ini perpolitikan di Indonesia ini cukup meningkat dengan melihat fakta pada tahun 2019 yang mana terselenggaranya pemilu presiden ya. Pemilu presiden yang pada saat itu berjalan dengan lancar dan berdasarkan fakta juga bahwa Indonesia merupakan bagian dari ASEAN dan memiliki peran kunci pada penyelenggaraan tersebut. Lantas, jika Sita berpendapat saat ini perekonomian atau perpolitikan di Indonesia saat ini meningkat, apakah begitu juga sama dengan pandangan Julaika mengenai perpolitikan saat ini? Menurut aku sih, aku cukup bertentangan sama yang kita bilang tadi. Menurut saya, Indonesia saat ini sedang mengalami situasi politik yang penuh dengan tantangan. Pada tahun 2019 lalu, yang seperti Sita tadi bilang, saat pemilihan presiden, di situ berjalan dengan damai, aman. Tapi di situ juga mulai muncul perselisihan di masyarakat yang memperkeruh situasi politik. Selain itu juga pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas negara, belum lagi munculnya isu-isu yang merusak kebijakan luar negeri seperti perselisihan dengan negara tetangga. Oke. Jadi Julaika di sini berbeda pendapat dengan pendapat dari Sita, yang mana Julaika berpikir bahwa malah pada saat ini perpolitikan di Indonesia ini cukup menurun. Melihat bahwa pada tahun 2019 pada penyelenggaraan pemilu banyak sekali pertentangan antara partai politik di sini, dan juga pada tahun 2020 ketika Indonesia dilanda COVID-19. Lalu, apa pendapat Sita mengenai tanggapan Julaika barusan yang mengatakan bahwa pada saat pemilu itu banyak sekali pertentangan khususnya di masyarakat mengenai terselenggaranya pemilu pada tahun itu? Saya kurang setuju, karena seperti apa yang sudah saya bilang, pemilihan presiden pada tahun 2019 lalu itu relatif berjalan aman dan damai. Itu informasi yang saya dapat seperti itu. Oke.
Lalu jika seperti itu, menurut pandangan Sita, apa sih yang menjadi bukti nyata bahwa perpolitikan di Indonesia cukup meningkat? Baik, kembali lagi terhadap argumen yang saya katakan tadi, bahwa Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan negara-negara di dunia sampai saat ini. Menurut saya itu cukup menjadi bukti bahwa politik Indonesia saat ini relatif baik, semakin membaik. Dilihat dari jalinan antar negaranya Indonesia dengan negara lain. Ekonomi. Iya, dalam sektor ekonomi terutama. Dalam sektor ekonomi ya, ternyata ada sangkut pautnya juga perpolitikan di Indonesia ini dengan ekonomi yang ada di Indonesia tersebut. Lalu jika berpendapat mengenai perekonomian juga di Indonesia, apa pandangan kalian mengenai perekonomian saat ini? Berbicara mengenai politik, di mana kebijakan politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi. Pada tahun 2020 silam, Indonesia diterpa COVID-19. Lalu mengalami penurunan, namun tetap masih bisa bertahan. Terlihat dari cukup stabilnya pertumbuhan dan terjaganya inflasi di dunia. Yang mana inflasi sekitar 4,2% dan pertumbuhan 5,01%. Begitu juga diperkuat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada triwulan 4 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan tetap tercatat tinggi, yakni tadi 5,01% tersebut. Lalu bagaimana pendapat Zulaikha mengenai pandangan perpolitikan Indonesia mengenai perekonomiannya juga, melihat tadi bahwa Sita mengatakan perekonomian Indonesia cukup meningkat karena pada tahun 2020 ketika Indonesia dilanda COVID-19, perekonomian Indonesia malah terbilang cukup stabil. Di situ stabil, tapi Indonesia juga di situ mengalami kerugian yang cukup besar. Kerugiannya sebesar 1,356 triliun. Pemerintah mencatat belanja negara meningkat 12,3%, mencapai 2.593% triliun. Zulaikha malah berpendapat bahwa perekonomian di Indonesia cukup menurun karena adanya bukti bahwa pada saat COVID-19 itu perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 1,7 triliun itu. Dan saya mendengar berita bahwa pada saat COVID-19 malah yang dibilang oleh Sita tadi bahwa perekonomian Indonesia cukup dibilang stabil, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang dilanda oleh COVID-19 itu sendiri. Lalu apa pandangan Zulaikha mengenai statement tersebut? Tapi di situ juga Indonesia masih mengalami kerugian 70% yang masih terbilang cukup menurun gitu ya. Saya kurang setuju terhadap pendapatnya Zulaikha karena memang benar adanya mungkin untuk kerugian itu, tetapi di samping itu pemerintah juga mengeluarkan upaya melalui program-program untuk memperbaiki sektor perekonomian, yaitu dengan mengeluarkan deregulasi, reformasi struktural, dan pembukaan investasi. Salah satu bukti konkret dari upaya pemerintah ini apa? Mungkin untuk salah satu bukti konkretnya, karena selain itu juga kan pemerintah mengeluarkan terobosan-terobosan inovatif seperti e-commerce dan teknologi-teknologi lainnya. Jadi saya bisa ambil bahwa e-commerce pada COVID-19 itu cukup meningkat. Iya, cukup meningkat, melonjak. Bahkan bisa dibilang adanya peralihan dari
usaha yang tadinya di luar, Oke. sekarang bisa dikerjakan di rumah lewat handphone misal. Oke, jadi itu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk Iya. meningkatkan perekonomian di Indonesia melalui upaya daring gitu ya. Apakah ada statement lain dari Julika? Tapi menurut saya sih di pandemi COVID-19 itu yang terjadi kemarin, Indonesia cukup mengalami kerugian yang lumayan besar. Kerugiannya yang sering terjadi ya seperti perusahaan perhotelan, Oke. pariwisata, bandara, penerbangan, sama kafe-kafe sih yang kayak gini-gini. Oh, Seperti apa yang dibilang Sita tadi, karena adanya peralihan, jadi itu tuh hanya sementara. Mungkin orang-orang juga akan mencari alternatif lain untuk tetap bisa bertahan pada COVID-19 itu ya. Jadi mereka memilih untuk membuka usaha dengan cara tidak keluar atau diam di rumah, yaitu dengan cara salah satunya mendaftarkan sebagai e-commerce gitu, membuat usaha. Mungkin setelah reda COVID, keadaan kembali normal dan sektor pariwisata, perhotelan juga kembali normal lagi menurut Sita. Tapi pas pandemi COVID-19 itu bukan cuman perusahaan-perusahaan yang dirugikan, tapi pendidikan juga mengalami penurunan. Seperti belajar offline di rumah sama online kan beda, gak bisa tatap muka langsung. Jadi kalau belajar di rumah kurang fokus, lebih terang gitu. Tetap di balik permasalahan pasti ada jalan keluar, Oke. ada jalannya gitulah ya. Pemerintah juga pasti mengeluarkan, bukan hanya pemerintah, inisiatif pribadi juga pasti akan mengeluarkan upaya-upaya gitu ya, kayak semisal tadi pendidikan offline itu tergantung dari pribadinya masing-masing sih, harus bisa memanage waktunya juga. Tapi tidak sedikit yang lebih nyaman, ternyata lebih nyaman belajar daring karena enak, nggak perlu keluar rumah. Oke, jadi mereka berdua berpendapat bahwa sekalipun ada kekurangan dalam sektor perekonomian di Indonesia, tetapi ada juga upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan perekonomian di Indonesia itu sendiri. Lalu jika kita berbicara mengenai perekonomian di Indonesia, menurut pandangan kalian, ada salah satu ciri atau bentuk dari pertumbuhan ekonomi ini dalam suatu bentuk yang nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Apakah ada investasi? Mungkin upaya yang saya sebutkan tadi, upaya pemerintah, yaitu pembukaan investasi, di mana investasi di Indonesia itu semakin membaik beberapa tahun terakhir ini. Peralihan pemerintahan dan kebijakan politik pada pro investasi membuat para investor baik asing maupun domestik semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Karena dengan adanya infrastruktur seperti jalan raya, bandara, pelabuhan dan pembangkit listrik menjadi magnet bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi menurut Sita, sektor investasi ini merupakan salah satu poin penunjang juga untuk pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya. Iya. Lalu apa tanggapan Julika mengenai pendapat Sita? Apakah tetap sama-sama berpendapat bahwa investasi juga merupakan sebuah hal poin utama yang menjadi penumbuh ekonomi di Indonesia? Menurut saya sih investasi di Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang masih belum mau berinvestasi di Indonesia. Dikarenakan masih banyaknya orang yang masih belum tertarik dengan investasi saham. Seperti tingkat daya saing kemudahan di Indonesia.
seperti apa? Oke, jadi Zulaika berpendapat bahwa sektor investasi di Indonesia tidak bisa dikatakan menjadi poin utama sebagai peningkat perekonomian di Indonesia, karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang tertarik dengan adanya sistem investasi ini sendiri. Saham juga di Indonesia masih mengalami banyak kerugian. Oke, begitupun dengan investasi saham, banyak sekali bukti-bukti bahwa sektor investasi saham ini banyak mengalami kerugian di Indonesia. Lalu Saya kurang setuju. Oke. Kita ambil contoh dari kawasan industri yang ada di Cikarang. oke, Banyak investor yang menanamkan sahamnya di sana, dan pabrik-pabrik di sana bisa menjadi salah satu peluang kerja baru untuk kita di sini. oke. Tapi di selisihan di investasi itu bisa menyebabkan kerugian sebesar 32,5%. Itu untuk investasi saham. Iya, yang kerugiannya Oke. Karena investasi itu memiliki berbagai jenis. Oke. Kita bisa sebagai masyarakat yang mungkin bisa dibilang banyak jenisnya kan investasi. Maksudnya ketika kita tahu kita tidak cocok atau tidak suka dengan investasi saham, kita bisa memilih lain. Contohnya investasi emas, cincin atau anting. Kalau yang kita pakai juga sebenarnya kita sudah investasi itu, karena nilai jual emas semakin lama tuh akan semakin tinggi. Karena dampak positif dari berinvestasi juga meningkatkan pendapatan menurut kita, seperti itu. Tapi return di investasi itu gak selalu konsisten, ada yang naik, ada yang turun. Kalau turun, kita sendiri kan yang rugi. Jadi sebelum berinvestasi menurut Sita memang ada kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu sebelum berinvestasi juga kita harus bisa melakukan survei. Seperti jika kita ingin berinvestasi terhadap emas, misal contoh, kita tahu misal di tahun depan atau beberapa tahun ke depan emas itu akan mengalami kenaikan. Kita bisa mencobanya, karena ya ketika pun turun juga menurut Sita nggak akan terlalu rugi banget. Tapi saat perusahaan kan mengalami keuntungan dividen ya. Saat perusahaan mengalami dividen, kebanyakan perusahaan gak mau membagi hasil keuntungannya itu kepada si Pelaku investasi ini. iya. Oke. Ada. Oke. Jadi Zulaika berpendapat bahwa sekalipun ada keuntungan, tetapi ketika perusahaan mengalami dividen, perusahaan tidak bisa membantu atau membagi keuntungannya kepada pelaku investasi ini. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai investasi yang sekarang banyak marak ya, yang dinamakan dengan investasi bodong, yang mana mereka mengiming-imingi bonus yang besar, sedangkan pada hasilnya itu nol. Apa pendapat kalian tentang itu? Kalau dari Sita pribadi, yang tadi Sita katakan, ketika kita ingin berinvestasi, kita harus bisa mengevaluasi dulu, mencari tahu kejelasannya, sumbernya. Itu dari Sita. Oke, ada. Kalau menurut saya mending jangan investasi aja, simpan uangnya aja. Oke, langsung ya, Pak. Langsung saklek gitu saya investasi. Oke. Jika seperti itu, pendapat kalian, apakah investasi ini bisa dikatakan sebagai salah satu jalan yang cukup menguntungkan bagi para pelaku investasi sendiri dalam meningkatkan perekonomiannya? Apakah bisa dikatakan menjadi salah satu yang ini investasi ini bisa dikatakan paling bagus di antara yang lain untuk meningkatkan perekonomian? Tidak begitu juga. Investasi mungkin menjadi salah satu di antara bagian-bagian yang lain. Bisa, tapi tidak yang paling menonjol gitu. Oke. Kalau menurut saya sih investasi di sini Perlu nggak sih sebenarnya kita berinvestasi itu? enggak sih. Enggak. Oke. Menurut Sita sendiri? Perlu Oke. mencoba, karena dengan
perhiasan yang Ica pakai juga itu udah termasuk investasi menurut Sita. Oke. Karena ketika misalnya Ica butuh dana dadakan nih ya, Ica bisa menjual perhiasan tersebut. Apalagi kata yang Sita bilang tadi, nilai jual emas tuh semakin naik semakin tahun gitu. Oke, jadi tetap ya bahwa bisa dibilang investasi ini penting nggak penting mungkin bagi seseorang ya, karena investasi ini akan dibilang penting bagi mereka yang memang memiliki keadaan ekonomi cukup signifikan, tetapi kadang menjadi bumerang juga bagi mereka jika tidak berhati-hati dalam memakai investasi ini. Oke. Bukannya investasi buat orang kaya aja ya? Oh ya? Enggak. Oke. Menurut pandangan Sita bagaimana? Hanya untuk orang kaya? Menurut pandangan Sita enggak. Karena setelah Sita baca-baca dari sumber lain, kita bisa memulai investasi tuh mulai dari 100.000 rupiah, dari nominal-nominal kecil pokoknya. Jadi nggak cuma buat orang kaya atau orang mampu saja. Jadi orang sederhana pun mereka bisa dapat berinvestasi asalkan karena kita ngerti. Oke. Yang penting kita mengerti cara main untuk berinvestasi ini ya. Jadi sekalipun nominalnya kecil, jika terus-terusan mungkin akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar gitu suatu saat. Oke. Investasi juga kan ada aplikasi yang bohong itu kan? Oke. Yang Investasi bodong itu yang tadi. Iya. Oke. Jadi pendapat kalian tentang mulai dari perpolitikan, ekonomi dan juga investasi di Indonesia ini cukup beragam ya. Kita berpendapat bahwa perekonomian dan perpolitikan serta investasi di Indonesia itu cukup baik karena melihat fakta-fakta bahwa keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat, terus juga melihat bahwa perpolitikan saat ini cukup baik ketika Indonesia melakukan pemilu dan juga merupakan salah satu bagian dari ASEAN. Tetapi Zulaika berpendapat bahwa sektor politik, perekonomian dan investasi di Indonesia cukup menurun karena melihat fakta di lapangan bahwa ternyata perjalanan perpolitikan di Indonesia itu tidak semulus itu gitu ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan pada pemilu yang mana banyak masyarakat berspekulasi bahwa banyak sekali kecurangan gitu ya pada pelaksanaan pemilunya, dan juga melihat di sektor ekonominya Zulaika berpendapat bahwa masih banyak masyarakat yang merasa dirinya dirugikan dengan adanya perekonomian di Indonesia ini karena tidak meratanya perekonomian di Indonesia ini. Dan juga pada sektor investasi, Zulaika merasa bahwa investasi bukanlah suatu wadah yang cukup baik untuk seseorang menanamkan menanamkan modalnya untuk meningkatkan perekonomiannya seperti itu. Oke, semuanya mungkin itu sebagian dari pendapat para mahasiswa ini mengenai perpolitikan, ekonomi dan juga investasi di Indonesia, yang mana banyak sekali kita ketahui bahwa perspektif masyarakat atau orang-orang itu berbeda mengenai pendapatnya, mengenai pandangannya tentang perpolitikan, ekonomi dan juga investasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik semuanya, mungkin itu saja. Saya Fitra. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ngopi kali ini, and see you.